سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المعدل الفقير المكلم محمد بن علي وعلى وصول وفقه وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayatan man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi ulumika, ya man huwa fi falihmati, ya man huwa fi majlimati. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqli ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimuliakan seluruh imam masjid, imam rujal, peserta pengurus, para asatiz, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suara kita sampai di pelajaran yang keempat, safaruhu ma'amihi Abi Thalibin ila Syam, yaitu keberangkatan Nabi bersama pamannya Abi Thalib ke wilayah Syam. Tahayya Abu Thalibin li safari ila Syam. Sayyiduna Abu Thalib mempersiapkan dirinya untuk melakukan perjalanan ke negeri Syam dengan tujuan tijarah, tujuan perdagangan. Jadi berdagang ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 275 Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan perdagangan dan Allah mengharamkan riba. Jadi berdagang sesuatu yang sangat mulia di dalam agama Islam. Bahkan beberapa para nabi mereka pedagang. Ya. Al-Imam Al-Hubayshi menulis kitab khusus berjudul Al-Barakah fi Fadli Sa'i wal Harakah. Di situ beliau terangkan ya, profesi-profesi para anbiya. Semuanya pekerja. Dan di antara yang menjadi pedagang Nabi Allah Hud alaihissalam. Nabi Allah Hud itu pedagang. Jadi berdakwah sambil berdagang. Nah, orientalis merubah paradigma. Sering kita dengar bahwa para dai datang ke Indonesia, ke Nusantara, bukan hanya Indonesia, Malaysia, Singapura. Mereka datang tujuan berdagang.
sambil berdakwah. Itu terbalik. Itu teorinya orientalis. Yang benar apa? Mereka datang tujuannya berdakwah sambil berdagang. Bukan berdagang menjadi tujuan utama, kemudian dakwah menjadi tujuan yang kedua. Tidak. Mereka datang, para ulama-ulama yang datang membawa Islam ke Nusantara, mereka orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang zuhud, yang warok. Tujuan utamanya adalah dakwah sambil dagang. Kenapa? Agar nanti tidak memberatkan orang lain. Mereka bisa mandiri secara ekonomi, bahkan bisa menjadikan harta itu sebagai alat untuk berdakwah. Jadi jangan dibalik. Itu sejarawan-sejarawan orientalis yang merubah itu. Ya, mereka mengatakan para dai yang datang ke Nusantara tujuan utamanya dagang. Dakwah itu sampingan. Ya. Tujuan utamanya dakwah sambil mereka berdagang. Itu. Nah, orang yang berdagang dengan jujur, berdagang mengikuti hukum Islam. Jadi hukum Islam ini juga mengatur masalah perdagangan. Makanya hukumnya wajib bagi setiap muslim yang ingin berdagang. Sebelum dia berdagang, wajibnya belajar dulu hukum tentang masalah perdagangan. Wajib. Fiqhul muamalah. Ya, mempelajari fikih muamalah. Nabi pernah menyatakan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, yang lahir tahun 209 wafat 279 Hijriah, di dalam sunatnya, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur dan amanah, jujur lagi amanah, kelak dikumpulkan bersama para nabi, para wali, para syuhada. Ini hadis dari Rasul. Pedagang yang jujur, yang amanah, kelak dikumpulkan bersama para nabi, para aulia, siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada. Jadi luar biasa. Hanya dengan profesi sebagai pedagang, dia berdagang menerapkan hukum Islam, maka dia kelak disandingkan dengan para nabi, para aulia, para syuhada. Makanya dahulu bukan hanya para nabi yang pedagang, ya. Beberapa para nabi itu pedagang. Nabi Hud, Nabi Musa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat juga berdagang. Ada Sayyidina Abu Bakar, seorang pedagang. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan masih banyak sahabat-sahabat lainnya berdagang. Bahkan para aulia, para tokoh-tokoh sufi, para ulama ahli hadis, hampir beberapa di antara mereka yang punya nama besar itu pedagang. Ya, di kalangan para sufi ada Al-Imam Sari As-Saqati, ada gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pedagang sirup, namanya Syekh Dabbas. Ya. Wakadha Imam Muslim, ya, yang meriwayatkan hadis Nabi, yang menyusun kitab Sahih Muslim, pedagang kain, Imam Muslim Ibn Hajjaz. Wakadha Al-Imam Muhammad bin Sirin, pedagang. Wa katsir minhum, banyak dari mereka
berdagang, karena berdagang bukan hanya profesi tapi juga ada keberkahan. Nabi pernah menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 wafat 241 Hijriah, atyabul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Sebaik-baiknya usaha adalah usaha yang dihasilkan dari tangan seorang laki-laki, dan setiap perdagangan adalah suatu kebaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abi Dunya di situ dinyatakan ada gaul ulama tis'atu asyar rizqi fit tijarah wal ashrul baqi fis saimah. 9 pintu rizki itu ada di dalam berdagang. Nah, sisanya 1 ada di dalam as-saimah, saimah al-mawashi, peternakan. Nah, karena profesi yang ada di masa dulu itu ya gak jauh dari 2 hal itu. Kalau bukan pedagang ya peternak. Artinya di sini seseorang jika ingin meraih keberhasilan ekonomi, salah satu pintu utamanya adalah lewat berdagang. Tentu dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh belajar, karena kadang-kadang menurut kita baik, ternyata di situ haram. Ya, dia gak bisa tanpa belajar, harus belajar. Ilmu dagang itu harus belajar. Ya, harus belajar. Konsep dagang yang baik bukan sekedar dagang, tapi ada unsur membantu, yaitu kita mengambil untung sewajarnya. Para asfiya terdahulu itu kalau berdagang, beliau kalau jual, Imam Sari Sakati misalnya dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, Imam Abu Nuaim menerangkan biografi beliau ketika menjual sesuatu, kalau berkaitan dengan timbangan, ini ada membeli 1 kilo gandum misalnya, beliau sebagai penjual akan menimbang 1 kilo, setelah itu beliau lebihkan, gak pernah timbangannya kalau yang beli 1 kilo beliau timbang pas 1 kilo, gak pernah, selalu lebihkan. Beliau lebihkan. Ditanya kepada beliau, kenapa melakukan hal demikian? Beliau mengatakan, saya takut ketika seorang membeli 1 kilo kepada saya timbangi 1 kilo ternyata kurang. Saya takut itu nanti bisa menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah, bahwa saya menjualnya kurang, tidak sesuai dengan akad. Maka setiap kali ada yang beli, saya lebihkan. Yang lebih itu mungkin menutup kekurangan. Itu ketika seorang sufi menjadi pedagang. Sebaliknya, jikalau beliau sebagai konsumen, sebagai pembeli, kalau beliau beli ke pedagang 1 kilo, misalnya 1 kilo gandum, setelah ditimbang 1 kilo oleh sang penjual, maka beliau sebagai konsumen meminta untuk dikurangi, jangan 1 kilo. Ditanya kenapa? Karena saya khawatir ketika ditimbang, saya beli 1 kilo, ternyata ditimbang lebih. Saya takut itu juga dihisab oleh Allah Ta'ala. Nah, ini konsep perdagangan Islam menerapkan masalah keadilan. Ya. Jadi ada 3 konsep dalam berdagang, tidak ada yang memudoror, ya, merugikan pihak lain atau salah satu pihak. Yang kedua, tidak ada unsur gurur, unsur penipuan, dan yang ketiga adalah unsur keadilan diterapkan. Itu konsep perdagangan di dalam Islam. Baik. Oleh sebab itu belajar ilmu dagang itu hukumnya wajib bagi pedagang.
Kalau yang profesinya bukan pedagang, hukumnya itu dianjurkan, sunnah. Ya. Tapi kalau yang pedagang, hukumnya wajib, karena mereka sudah berinteraksi dengan amalia tersebut. Di zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini diterangkan Sayyidina Abu Thalib berdagang, Nabi juga berdagang, istrinya Nabi juga pedagang yang terkenal, Sayyidah Khadijah. Nah, mereka walaupun hukum Islam belum dijelaskan secara terperinci tentang masalah fiqhul muamalah, tapi mereka sudah menerapkan hukum Islam sebelum adanya hukum Islam. Gak ada praktek riba, sistemnya mudharabah. Nabi bagi hasil dengan Sayyidah Khadijah. Dalam ilmu fikih muamalah namanya mudharabah. Ya. Pemegang modal menyerahkan kepada pihak pengelola. Nanti dari penjualan itu keuntungan, laba keuntungan nanti dibagi hasil. Ya. Makanya di dalam hukum Islam kita harus perhatikan 3 aspek tadi. Ya, doror, burur, adalah. Ya, tidak ada yang dirugikan, tidak ada unsur penipuan, dan tidak ada yang namanya ketidakadilan. Ya. Jadi harus menerapkan keadilan. Maka mohon maaf ya, pedagang itu gak boleh tidak menentukan harga. Ada seseorang datang membeli sesuatu karena ini sudah saling kenal, kemudian kita mengatakan saya mau bayar, oh terserah sudah, itu gak boleh. Ya, harus tentukan harga. Itu akad yang dinyatakan tidak sah di dalam hukum Islam. Ya, harus tentukan harga. Nanti kan seandainya keberatan, dia kan bisa tawar, khiyar, bisa memberikan tawaran. Jangan kita terserah. Ya, terserah ini nanti masuk kepada apa tadi? Doror. Ada salah satu pihak yang dirugikan pasti. Kalau yang bayar tadi dia tidak tahu harganya berapa, bisa jadi dia kasih yang lebih tidak sesuai dengan harga, maka dia dirugikan. Padahal harga normalnya tidak seperti itu. Atau bisa jadi dia ngasihnya kurang, maka yang menjual rugi. Dalam hukum Islam harus jelas. Walaupun saling kenal tetap jual. Ini harga sekian ya. Itu gak boleh itu ya. Kebiasaan itu dihilangkan, itu haram hukumnya. Ya. Yang namanya dagang tentukan harga. Harga sekian. Gitu. Nanti yang keberatan bisa tawar. Itu yang pertama yang sering terjadi di tengah-tengah umat. Kemudian di dalam hukum Islam juga sudah bahas tentang namanya samsara. Ya, bahasa fikihnya samsara. Samsara itu kalau bahasa modern broker ya. Atau apa namanya? Ya, makelar. Ya. Orangnya disebut simsar dalam bahasa fikih. Ya. Pekerjaannya namanya samsara. Nah, samsara ini hukum asalnya boleh, sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Hukum asalnya boleh, terutama mazhab Hanafi. Ya. Nah, tapi kalau kita telusuri di sini ada 3 macam bentuk ya, ada yang broker, ada yang calo, ya. Calo. Nah, jadi definisi samsara itu dalam kitab-kitab fikih disebut sebagai wasitun bainal ba'i wal mushtari. Wasitun, ya, bukan wasitun. Wasitun bainal ba'i wal mushtari. Dia menjadi perantara di antara penjual dan pembeli. Namanya simsar atau bahasa modern broker ya. Nah, ini masuk ke dalam fiqhun nawazil ya, kajian fikih kontemporer. Jadi ilmu fikih ini ilmu yang dipelajari sampai meninggal baru selesai. Dia nggak boleh berhenti ilmu fikih, dia harus update ya, karena akan ada masalah-masalah baru. Tapi dalam agama kita kaidah-kaidahnya sudah lengkap.
Itu hebatnya. Jadi sistem perdagangan modern saat ini itu rumusan masalahnya sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Bahkan sekalipun belum terjadi, Nabi sudah menerangkan kaidah-kaidah. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kalau perantara broker itu, misalnya ada salah satu orang ini menjual barangnya, jual motor lah 20 juta, dia tawarkan kepada seseorang, ini motor saya jual, kamu silakan cari orang untuk bisa membelinya. Kalau sebatas ucapan itu, kamu tolong jual ya, ini motor harganya 20 juta. Kemudian dia jual, ini orang sebagai perantara, dia jualnya lebih 25 juta lah, dapat konsumen ini motor 25 juta, padahal yang punya barang tadi bilang 20 juta. Bagaimana status hukumnya ketika terjual? Dia ambil 5 juta, 20 juta dia kasih ke pemilik barang. Maka ini hukum ya. Ini kasus ini ya khilaf ya, tapi saya ambil pendapat yang paling hati-hati. Yang semacam ini hukumnya haram. Kenapa haram? Tadi konsep dasar saya katakan, dalam dagang itu, dalam Islam itu kembali ke 3 tahapan tadi. Doror, gurur, ada. Dia masuk ke tadi gurur, ada unsur penipuan, ketidakjujuran. Yang berhak menentukan harga barang itu bukan maklar, bukan broker, tapi pemilik barang. Sehingga ketika pemilik barang mengatakan kamu jual ini 20 juta, maka sesuai dengan lafaz tersebut harus dijual 20 juta. Itu gak dapat untung, dapat pahala dia. Dia gak dapat untung, dapat pahala kalau dia jual sesuai dengan apa yang disampaikan tadi 20 juta. Maka di sini hanya masalah keilmuan saja yang merubah dia menjadi halal. Bagaimana itu? Harusnya dari awal dia bilang nih, maklar nih, broker, kamu jual motor berapa? 20 juta. Boleh saya jual, ambil untung? Dia bilang boleh, tanpa dia tentukan harga. Dia bilang boleh, silakan, yang penting saya punya ini, kamu jual 20 juta. Ini jadi halal. Jadi akad awal itu sangat penting dalam hukum ya. Ketika yang pemilik barang sudah ridho, ini saya jual 20 juta ini motor, kamu jual terserah deh berapa untung buat kamu. Berarti di situ tidak ada penentuan berapa persen dia dapat untung. Maka dia berhak jual dengan keuntungan sesuai keinginannya. Praktek semacam ini dipraktekkan oleh sahabat. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu pernah mempraktekkan semacam ini. Beliau mengatakan bi hadza thawba fama zada ala kadzalika, atau fama zada ala kadza wa kadza fa huwa lak. Ya, bi hadza thawba, kamu juallah baju ini. Fama zada ala kadza wa kadza fa huwa lak. Kalau ada lebih kamu jual, yaitu untukmu. Nah, berarti akad ini halal. Cara semacam ini halal. Nah, itu yang pertama ya. Jadi harus pemilik barang ridho. Ya. Atau yang kedua, dari awal sudah ada kesepakatan. Nah, justru ini lebih bagus lagi. Yaitu ini motor 20 juta saya jual. Kalau kamu berhasil jual kepada orang, kepada konsumen, ada yang membeli, kamu dapat 10% atau kamu dapat 5%. Maka dia jual harus sesuai dengan harga tersebut. Karena dari awal dia bilang 20 juta. Kalau kamu jual 20 juta, nanti kamu dapat untung 5%. Kita harus jual 20 juta.
nanti yang pemilik barang itu ngasih persenan pada kita. Ini halal. Jangan kita tentukan harga sendiri sebagai maklar. Kita gak ada hak menentukan harga, bukan barangnya kita. Sehingga dikatakan dalam kaidah ilmu fikih bahwa ketika maklar ini yang menentukan harga, yang tadinya 20 juta dia jual motor menjadi 30 juta. 30 juta ya. Maka secara hukum itu semua milik pemilik motor. Karena dari awal gak ada kesepakatan itu, gak ada pembicaraan masalah keuntungan. Nah, perspektif fikih menyatakan maklar dalam bentuk semacam ini dianggap halal karena di situ membayar jasa. Dia membayar jasa karena maklar ini, broker ini kan dia bersusah payah mencari pembeli. Nah, susah payahnya itu dihargai dengan diberikan hadiah atau persenan. Nah, maka status hukumnya itu halal kalau semacam ini. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mazhab Maliki, mereka ada beberapa, banyak mayoritas ulama, kebanyakan itu secara mutlak haram maklar. Tapi mazhab Hanafi membolehkan dan ada beberapa ulama kontemporer membolehkan. Karena memang tidak semudah itu memahami teks hukum. Ketika ada kata simsar dalam riwayat di zaman Nabi haram, tapi simsar di masa kita fatwanya Dr. Wahbah Zuhaili halal karena namanya sama tapi prakteknya berbeda. Ada riwayat Muslim, Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi'u hadirun libadin. Orang kota gak boleh menjual barang kepada orang desa. Orang kota la yabi'u hadirun libadin. Orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa. Ini kalau ke konteks kekinian ini sebenarnya ini gak ada masalah. Tapi di masa Rasul, nah disinilah hebatnya ulama-ulama terdahulu ya. Itu hadis sepotong itu mereka pahami bukan hanya teks tapi konteks. Nabi ketika menyatakan sabda beliau demikian, ini latar belakangnya apa? Ternyata ditanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas, apa yang dimaksud hadis ini? Beliau menjawab, yaitu la yakunu lahu simsara. Maknanya orang tersebut tidak boleh menjadi broker. Padahal tadi dikatakan halal. Kok bisa riwayat Ibnu Abbas mengaitkan dengan larangan tersebut? Ternyata yang dimaksud simsar di masa itu ada perbedaan dengan simsar di masa kita. Secara kata sama tapi prakteknya berbeda. Nah, ditelusuri oleh para ulama. Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah wafat 676 Hijriah meneliti dan mengkaji hadis ini. Beliau simpulkan di dalam syarah Sahih Muslim bahwa di masa Rasul, untuk di kota Makkah khususnya, biasa pedagang-pedagang disebut hafilah. Mereka itu berangkat ke luar negeri sampai ke Syam tadi. Nah, ini pembahasannya Sayyidina Abu Thalib juga dagang sampai ke Syam. Ibarat di masa itu Syam itu perkotaan zaman itu. Kota Makkah diibaratkan waktu itu seperti pedesaan karena jauh dari peradaban. Syam sudah maju. Ya. Situ produk berbagai macam produk ada produk Romawi, ada produk Persia, ada produk bangsa Arab juga ada. Mereka pergi ke Syam membeli barang-barang, kemudian kembali lagi. Biasanya mereka beli dari kota Syam, mereka balik ke Makkah. Ternyata kebiasaan yang ada pada waktu itu,
Hafilah ini belum sempat sampai ke Makkah, sudah ada oknum di tengah jalan menahan mereka. Tahan. Terus mereka bilang, ada dua kelompok ya. Ada kelompok pertama langsung memborong semua. Ini hafilah ini sebagai apa? Distributor. Distributornya sudah ditahan di tengah jalan. Ini barang semua saya beli. Harganya berapa? Oh, harganya sekian. Nah, penduduk Makkah dianggap pada waktu itu sebagai penduduk desa yang tidak mengetahui harga barang yang normal ini seperti apa harganya, terutama yang menjadi sesuatu yang pokok, diantaranya makanan. Maka pemborong ini dia memborong harga padahal murah, dia ke Makkah dia jual dengan harga yang berlipat ganda, dan ini berkaitan dengan kebutuhan pokok, sehingga apa? Menyusahkan orang-orang yang ada di pedesaan. Ini yang kata Nabi, orang kota gak boleh menjual kepada orang desa. Kelompok kedua, dia tidak membeli, tapi dia meminta kepada hafilah, ini semua barang-barang yang dari kota saya ambil ya, nanti saya jual ke penduduk desa. Sudah terjual semua, nanti saya kasih keuntungannya pada kalian dengan uang ini semua yang bayar tadi barang-barangnya. Nah, yang seperti ini haram, karena yang pertama, orang desa ini tidak tahu harganya berapa, dia ngasih harga pasti harga yang sangat mahal dan berkaitan dengan kebutuhan pokok. Kemudian dia seperti makelar yang tadi di awal tidak ada penentuan harga, sehingga makelar sendiri yang menentukan harganya. Maka diistilahkan oleh Imam Abu Hanifah, sekalipun halal, kata Imam Abu Hanifah, fala ba'sa an yabi'a al-hadiru lil badi wa yukhbiruhu bi syi'r. Kata Imam Abu Hanifah yang menghalalkan, beliau mengatakan bahwa tidak mengapa orang kota dia menjual barangnya kepada orang desa dengan catatan dia telah beritahukan harga pasarnya berapa. Itu fatwa daripada Imam Abu Hanifah. Jadi menjadi haram karena pertama makelar ya, menjadinya makelar, bukan barangnya dia hadang itu hafilah, barang-barang hafilah itu dia ambil, kemudian dia jual sesuai harganya, bukan harga pemilik barang. Maka ini jelas menjadi haram. Makanya kalau calo itu dalam pandangan mazhab ini menjadi haram. Calo beda dengan makelar. Kalau makelar, pemilik barang yang tadi yang sah, yang halal tadi, pemilik barang sudah menentukan harganya, harga sekian. Kemudian nanti kamu dapat untung sekian, atau dia akan mengatakan kamu jual sekian, lebihnya terserah kamu jual berapa. Kan dalam akad calo gak ada akad ini. Sekalipun kadang-kadang sudah ada harga, misalnya tiket calo, tiket pesawat, calo tiket kereta api, calo, harganya sudah tertera. Tapi yang jual itu kan tidak maksud seperti itu. Yang jual berpikir dia sebagai pembeli. Ternyata dia tumpuk ini, nanti jual dengan harga yang mahal. Berarti yang menentukan harganya itu adalah dia. Makanya para imam madhab mengatakan ini yang nanti menyebabkan apa? Harga menjadi mahal dan membebani konsumen. Dan dia masuk juga kepada gurur. Itu. Jadi luar biasa hukum Islam menjaga agar semuanya tidak dirugikan. Semuanya itu mendapatkan kebaikan, keuntungan. Ini namanya samsarot, ya, samsarot. Ada juga praktek namanya konsinyasi, ya, konsinyasi. Pernah dengar konsinyasi?
Konsinyasi itu kita titipkan barang kepada pihak tertentu. Ini barang, taruhlah mobil lah, kamu jual ya, harga yang saya patok sekian, 100 juta mobil bekas. Nah, kemudian keuntungannya nanti dijual oleh pihak ini, dia kan pasti menjual dengan keuntungan lebih, tidak 100 juta. Maka praktek begini halal. Kenapa? Karena tadi balik lagi ke jasa, dan biasanya orang yang menitipkan barang sudah paham bahwa ini pasti akan ambil untung. Keuntungan itu daripada membayar jasanya gitu. Tapi lebih aman lagi dari awal ada akad bagus. Saya jual 100 juta, kamu ambil untung berapa kira-kira? Karena kalau terlalu mahal juga nanti kan menghalangi barang ini laku terjual, sedangkan dia butuh uang. Maka penentuan akad dari awal itu paling aman. Kalau saya ambil untung 5%, boleh. Sehingga dia ada khiyar, dia bisa memilih. Mungkin ini tempat yang menjual terlalu mahal, dia butuh uang segera. Wah, ini saya jual 100 juta, kamu mau jual berapa? Saya mau jual 200 juta, kemahalan. Sehingga dia ada kesempatan memilih tempat lain yang dimana mereka bisa kasih harga tidak semahal itu. Nah, inilah diatur di dalam hukum fikih dalam masalah perdagangan ini. Nah, kemudian juga masalah kontemporer yang tidak ada di masa Nabi itu terjadi di masa kita. Anda pernah dengar namanya kadaver? Ya, kadaver. Kadaver itu jenazah yang diperjualbelikan dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran, terutama bagi para dokter, calon dokter. Mereka kan ada praktek membedah ya jenazah, itu namanya kadaver. Nah, dalam kajian fikih Nawazil, kadaver ini hukumnya dirinci. Kalau memang tidak ada lagi barang sebagai pengganti dari jenazah, maka dianggap hukumnya darurat, dengan catatan hal tersebut ada maslahat bagi orang banyak. Maka dari sini kita bisa paham bahwa kadaver itu punya maslahat. Karena para calon dokter itu praktek nanti maslahatnya kepada masyarakat yang berobat. Kata para ulama, itu pun kalau memang tidak ada pilihan lain. Ya. Memang harus dengan jenazah manusia. Ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, para ulama fikih mengatakan jenazah ini siapapun dia itu mulia karena manusia. Walaqad karramna bani Adam, ya. Sungguh kami telah muliakan anak Adam, mau dia muslim ataupun non muslim, sehingga diperlakukan sebaik mungkin jenazah tersebut. Karena statusnya darurat, hanya sekedar kebutuhan untuk mempelajari anatomi tubuh manusia. Setelah itu dijahit kembali, dirapikan kembali, dan dikuburkan selayaknya, diperlakukan selayaknya. Itu kata para fuqaha demikian. Ada yang berpendapat untuk jenazah orang muslim haram hukumnya untuk dijadikan kadaver. Kalau saat itu ada jenazah non muslim, maka yang digunakan jenazah non muslim, karena seorang muslim itu sangat mulia. Gitu. Nah, orang non muslim menjadi pilihan dengan catatan ini melalui proses jenazah yang memang biasanya itu jenazah yang tidak dikenal. Ada orang ya di kota besar kebanyakan ya, tahu-tahu ketemu jenazah di pinggir jalan, cari identitas. Tidak, ini wajib mencari tahu dulu identitasnya, mencari tahu dulu keluarganya, gitu. Nah, setelah sudah berusaha mencari tahu dan tidak ada,
tidak ditemukan, biasanya pihak rumah sakit yang amankan ini jenazah. Maka transaksinya ini antara rumah sakit dengan universitas kedokteran tertentu yang nanti menggunakan itu. Terus bagaimana kita mendeteksi bahwa ini jenazah muslim atau non muslim? Ijtihad, beristihad. Mohon maaf kalau laki-laki itu sunat. Pada saat itu jenazah ada banyak nih. Ada yang 3 lah taruhlah jenazah. Nah kita harus beristihad, oh ini sunat muslim laki-laki. Nah ini yang gak sunat, berarti non, itu namanya ijtihad. Berarti jangan pakai yang muslim dong. Yang muslim ini harus diperlakukan dengan baik, harus dikuburkan, harus disolatkan. Nah, itu ijtihad. Yang non muslim ini digunakan. Ini kalau darurat, ya, kalau memang sudah tidak ada pilihan lagi. Tapi seandainya dengan perkembangan keilmuan, ya, kalau zaman dulu pakai kambing. Ada salah satu tokoh, tahu tokoh pertama manusia yang mengoperasi manusia. Tahu siapa? Pertama kali yang mengoperasi manusia. Seorang ilmuwan muslim, Zahrawi, bernama Zahrawi. Beliau orang pertama tercatat yang mengoperasi manusia dan berhasil. Waktu itu operasi tumor, berhasil operasi beliau. Seorang ilmuwan Islam. Nah, beliau belajarnya itu pakai kambing, bukan manusia. Jadi kambing ini menjadi sebagai apa? Kadaver. Kalau kambing enak sudah, ya yang penting potong udah baca bismillah. Habis dia membedah, habis itu dia sate kan bisa. Ya, enak. Ya. Artinya sebenarnya kalau dikembangkan sebagaimana Az-Zahrawi itu menggunakan hewan. Nah, kalau dalam kasus ini mungkin penyakit masa itu dan sekarang tidak sebanyak sekarang, butuh perkembangan medis, itu yang tahu para ahlinya. Tapi maksud saya seandainya ada pilihan lain selain kadaver kepada jenazah manusia, siapapun itu, mau dia muslim maupun kafir jenazahnya, maka wajib memilih pilihan tersebut. Kalau bisa misalnya hewan-hewan. Tapi kalau memang tidak bisa sama sekali dan ini berkaitan dengan maslahat orang banyak, maka hukumnya tadi darurat dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi, tetap diperlakukan sebagai manusia dengan beberapa syarat. Nah ini masalah-masalah kontemporer yang harus terus dipelajari. Inilah ilmu fikih, ilmu yang dipelajari seumur hidup. Ilmu fikih. Ya. Kalau ilmu nahu, ilmu itu sudah baku dari zaman dulu. Ya seperti itu pembahasannya agak berubah. Ilmu nahu, ilmu sorof, ya, ilmu bahasa. Ya. Tapi kalau ilmu fikih dia mengikuti zaman. Ya. Al-Islam yaslu fi kulli zaman wa makan, dan agama Islam itu selalu update setiap waktu dan di tempat manapun. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikut masih membahas tentang safaruhu ma'ami Abi Thalib ila Syam. Allahumma jama'na hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.